Mantap, persing dan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dimanapun sahabat berada. Kembali lagi bersama saya Adi Sumarta. Ya, sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya semasa saya belajar untuk berbudidaya tanaman. Para sahabat yang berbahagia, mungkin bagi kita semua berbudidaya tanaman itu ada yang mengalami kesulitan, ada juga yang mengalami kesuksesan gitu. Jadi di saat kita melakukan usaha ini, mungkin kita butuh persiapan yang sangat matang, ya. Bagi orang senior, bagi orang yang telah matang ya di dalam pertanian, bukan gorengan ya yang matang sahabat ya. Maksudnya begini, bagi orang yang telah ahli di dalam bidang pertanian itu, mereka tidak akan pernah mengalami sesuatu yang berat bagi mereka. Ini untuk orang yang benar-benar udah matang ya. Tapi kalau untuk bagi sahabat-sahabat pemula, bagi sahabat-sahabat yang belum tahu apa-apa tetapi ingin mencoba untuk melakukan pertanian gitu, apapun bentuknya ya Pak sahabat ya. Sama halnya seperti pada saat saya dulunya memulai untuk bertani ini memang pahit rasanya para sahabat, pahit rasanya. Baiklah, saya akan sedikit bercerita ya kepada sahabat tentang sedikit pengalaman saya dulunya di saat saya baru-baru ingin mencoba untuk bertani. Sebenarnya saya nggak hobi sih bertani dulunya. Saya nggak hobi bertani. Hobi saya juga nggak tahu hobi saya waktu itu apa gitu. Yang jelas saya waktu itu seorang pengangguran yang tidak tahu arah gitu. Seorang kepala keluarga yang mencari penghasilan itu liar banget. Coba ini, coba itu, pegang ini, pegang itu. Hasilnya apa? Nggak ada. Untuk sehari-hari aja susah para sahabat. Nggak gitu bener kali. Susah sahabat. Jadi belum ada keyakinan waktu itu di dalam kehidupan saya. Sedih. Tapi para sahabat ya, seiring waktu berjalan, mungkin di saat itu juga saya belajar untuk memperbaiki diri saya. Susah jadi orang susah. Memang iya. Apabila kita memang di dalam keadaan yang sulit, maka kita akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Saya udah coba yang seperti itu para sahabat.
saya telah mengalami hal yang seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah diri kita gitu. Apabila kita tidak menemukan siapa jati diri kita yang sebenarnya, maka keadaan itu akan sulit kita tempuh. Terlalu panjang, udah langsung aja ya para sahabat ya. Pada waktu itu, ini mungkin udah tahu tuh sedikit banyaknya tentang saya, gimana saya dulunya gitu. Jadi untuk pertama kali saya berbudidaya gitu kan, saya tadi kan udah katakan bahwa saya tadinya tidak sama sekali tidak ada hobi untuk melakukan pertanian, nggak ada hobi saya. Jadi waktu itu memang keadaan hidup saya sangat sulit ya. Jadi saya berinisiatif untuk mencoba menanam cabai waktu itu. Jadi waktu saya ingin mencoba menanam cabai, saya udah ada niat nih dari hati waktu itu. Udah saya mau tanam cabai, coba enak kayaknya gitu. Lihat orang panen cabai, duitnya banyak, ya kan? Ya, saya tergiur waktu itu untuk melakukan kegiatan itu ya. Saya coba, ada sedikit ya lahan di depan rumah istri saya. Rumah istri saya ya, rumah saya juga sih. Waktu itu saya coba bikin satu bedengan, panjangnya kira-kira 6 meter, cuma 6 meter, 6 atau 7 ya, tapi 10 meter nggak cukup, nggak nyampe. Jadi saya coba waktu itu bikin satu bedengan ya, kira-kira lah anggaplah 7 meter panjangnya, lebarnya 1 meter ya. Dan saya berencana untuk menanam cabai. Itu udah tekad saya waktu itu. Terus pas saya mau melakukan pembuatan bedengan, saya cangkul sendiri, saya olah tanahnya. Ya olahnya begitu aja. Setelah saya cangkul, saya naikin bedengannya, kemudian saya suruh istri saya untuk beli bibit cabai. Bunda, beli bibit cabai. Enggak, salah. Waktu itu Bunda ya, Bunda kalau mau ke pasar, kalau nanti mau beli cabai, lebihin ya, beli cabainya. Untuk apa? Ayah mau nanam cabai tuh di depan. Ya elah, nanam cabai. Maklum lah kalau ibu-ibu, kalau udah ngomong, kalau nggak ngeyakinin, logatnya seperti itu. Tapi saya ini, ya apa salahnya dicoba, kata saya kan. Ya udah nanti dilebihin. Ngomongnya, ya udah nanti dilebihin. Terus sepulangnya dari pasar, saya tanya, Bunda jadi nggak beli bibit cabai, beli cabainya dilebihin nggak? Ada tuh yang udah numbuh, katanya. Yang udah numbuh beli 20.000 katanya. Saya lihat, wah udah numbuh, memang udah numbuh bibitnya, udah sekitar 15 hari setelah semai itu udah punya daun kira-kira 4 atau 5 daun lah naiknya ke atas. Wah bagus, kata saya. Bagus, memang bagus. Waktu itu bibitnya itu 3 dimasukkan di dalam satu polybag. Isi satu polybag itu ada 10 batang ya. Dia dikasih 20.000 itu 3 polybag, berarti ada 30 batang. Saya coba tuh nanamnya, saya tanam.
Nyamuk banyak Pak sahabat. Kebun. Coba di kantor nggak ada nyamuk ya sahabat. Kebun banyak nyamuk. Terus saya tanam bibitnya. Saya muatin itu yang 30 batang. 15 nggak penuh. Karena apa? Karena agak sempit gitu. Jadi yang sisanya saya biarkan aja gitu. Saya bikin jaraknya waktu itu 30 cm. Jarak memang ya sahabat ya. 30 cm saya bikin jaraknya. Jadi saya kan nggak punya pengalaman apa-apa tuh. Jadi saya bikin semaunya saya aja. Saya bikin 30 cm. Menurut pikiran saya sih ya biarin lah, belum rapet itu. Justru saya waktu itu menganggap ini jarang kali ya gitu. Jadi setelah saya tanam itu saya rawat, saya siram. Rajin banget waktu itu saya. Bagus tumbuhnya. Setelah itu saya punya pikiran, wah ini biar bagus dipupuk lah kata saya kan. Lapor lagi sama juragan di rumah, nyokap bini. Yo, temen manggil komandan. Terus saya bilang sama dia, ya udah ya, beli pupuk apa itu, buat pupuk cabai kemarin udah bagus tumbuhnya kata saya kan. Udah dibeli itu pupuk. Ngomel juga sedikit, biasa ibu-ibu, karena merasa ada sedikit kerugiannya. Jadi setelah pupuk dibeli, saya lakukan pemupukan. Itu waktu itu umurnya udah anggaran 12 atau 15 hari lah ya. Saya pupuk, istri saya mau beli pupuk apa ya, beli pupuk urea biar bagus kata saya kan. Waktu itu urea gampang belinya, carinya ya, masih urea subsidi. Itu di tempat orang jual pupuk banyak. Harganya saya kira waktu itu anggaran 6 ribuan lah satu kilonya ya. Jadi belinya berapa Pak? Belinya 1 kilo. Beli urea 1 kilo. Siap itu saya pupuk. Saya lakukan pemupukan. Ya, karena saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, ya saya pupuk. Terus baru nyebar tuh pupuk. Nggak tahu entah di mana mampirnya tuh pupuk. Yang penting saya sebar. Udah. Wah, ini cabai besok bakalan bagus nih kata saya. Hari pertama setelah pemupukan saya lihat udah ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Ada seperti putih-putih layu gitu kan. Saya kaget, ini kenapa nih cabai kata saya. Wah, mungkin kurang siram kata saya kan. Sorenya saya siram air. Keesokan harinya lagi, paling tidak mengenakan lagi para sahabat. Cabai saya udah pada mati semua. Aduh, ada sih kira-kira 3 batang yang belum mati gitu. Aduh, pusing. Saat itu saya udah patah semangat, udah nggak ada lagi semangat apapun buat ya ngelola tanah.
Mau ngadu sama bini juga takut, ntar disuruh tidur di luar lagi. Aduh. Nah, itulah pengalaman saya waktu itu ya para sahabat ya. Mungkin saya tidak akan banyak-banyak berbagi pengalaman dulu. Mungkin untuk seterusnya ya, saya di bedengan itu saya ini ringkas saya saja ya, saya ini ya, saya ulaskan. Akhirnya di saat saya telah patah semangat, saya kebetulan di dekat rumah saya ada orang Jawa, itu dia tanam bayam, tanam kangkung ya, kangkung waktu itu. Bayam juga saya lihat orang Jawa itu cara tanam bayam ya. Kemudian saya punya inisiatif bedengan yang saya bikin tadi, saya tanam bayam ya. Saya tanam bayam, kemudian saya suruh istri saya beli bibit bayam, dia beli waktu itu Rp5.000. Kemudian bayam itu bagus gitu, bukan bayam ya, kangkung ya sahabat ya. Kangkung itu bagus, itu yang 5.000, yang harga bibitnya 5.000, mungkin anggaran 100.000 duit keluar waktu itu. Wah, istri saya senang banget waktu itu kan, senang dia. Dia kasih support juga waktu itu. Ya udah tanam lagi gitu, ada maunya kan, biasalah kalau udah ada maunya ya kayak begitu. Manis, mulutnya manis ya. Terus saya bikin lagi ya, saya bikin satu bedengan lagi tambahan daripada bedengan yang tadi gitu. Jadi saya bikin 2 bedengan lagi sama panjang ukurannya 7 meter. Jadi seterusnya saya coba nanam kangkung dengan bayam. Jadi di saat saya nanam kangkung, saya udah dapet tuh caranya nanam kangkung kayak gimana. Nah, nanam bayam saya yang belum bisa sahabat. Yang satunya sudah saya pupuk. Kemudian waktu itu saya dapat pupuk kandang, saya sebar. Kata orang Jawa itu diajarin saya sedikit-sedikit ilmunya kan. Kalau bisa dikasih pupuk kandang biar bagus tanahnya, biar ini, biar tumbuhnya bagus, tanahnya gembur katanya kan. Ya udah saya kasih pupuk kandang waktu itu ya. Untuk hasilnya yang kedua lumayan sahabat, lumayan hasilnya yang untuk kedua. Tapi bayam saya yang kena. Waktu itu saya tanam bayam itu saya nggak minta ajarin tuh sama si mbak, nggak minta ajarin saya. Dibeli itu bibit bayam 5.000 juga ya, satu udah dipak-pakin itu sama pembelinya, sama penjualnya ya, udah dipak-pakin. Kemudian dibeli sama istri saya, itu harganya Rp5.000. Saya sebar itu yang 5.000 itu nggak sampai separuh daripada bedengan saya itu udah saya sebar. Saya sebar caranya gini, yang 5.000 itu habis. Nah, saya punya pendapat begini waktu itu, waduh gampang banget nanam bayam gitu, tinggal cek aja udah selesai. 5 hari siap saya sebar, itu bayam udah numpuk-numpuk tumbuhnya, kayak apa, senang sih waktu itu. Wah, udah numbuh bayamnya, udah numbuh, senang banget, udah numbuh, ini bayam udah mantap, saya bilang gitu kan, mantap numbuhnya. Setelah saya kan udah punya pengalaman, punya pengalaman itu, kalau saya sebar pupuknya nanti bayam saya bakalan mati. Nah, itu pengalaman yang seperti itu sahabat, itu adalah suatu pengalaman gitu. Memang sepele tapi harganya besar gitu. Di saat saya menanam cabai kemarin, saya kasih pupuk sebar, itu pupuk pupuk urea, itu tanaman mati. Saya udah takut dan saya nanya tuh sama mbak tadi, mbak itu, ya iya dikasih pupuk itu mati, jangan pupuk itu gitu. Itu diajarin saya untuk waktu itu ngocor.
Saya lihat dia kayak Rani, oh begini mbak caranya, ya ini caranya gimana, ini dikasih pupuk NPK katanya, NPK larutkan dalam air, kemudian ya jangan terlalu banyak gitu aja kan. Oke, saya coba praktekin. Yang kangkung waktu itu bagus tumbuhnya pada sahabat ya, tapi yang bayam ini yang bikin kesel juga, udah banyak tumbuhnya, udah bagus, tapi nggak mau besar gitu. Kenapa? Karena saya nanamnya rapet, numpuk-numpuk waktu itu kan. Nah, sini dapat sedikit ngambilnya, cuman berapa kali ngambil ini udah nggak bisa diambil lagi karena terlalu rapet, jadi nggak bisa lah. Kalau cobalah, kalau memang kalau tanam bayam jangan terlalu rapat, bagus jarang, lebih bagus jarang. Nah kemudian saya tanya, oh ini terlalu rapat kata si mbak kan gitu. Jadi dapatlah saya dua ilmu ya, tanam kangkung sama tanam bayam ya. Saya teruskan itu waktu itu terus. Jadi saya jadi hobi bertani para sahabat. Jadi memang saya ini pada awalnya memang saya untuk bertani memang tidak ada, memang kosong. Tetapi setelah saya alami, setelah sedikit-sedikit ya, sebenarnya itu sedikit-sedikit sahabat, tapi ilmunya luar biasa sahabat. Dengan adanya sedikit-sedikit, kalau kita yakin, kalau kita memang betul-betul ingin melaksanakan, itu benar-benar menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita. Yang terutama adalah ilmunya. Ilmu itu adalah sangat luar biasa. Jika kita tidak memiliki ilmunya, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi para sahabat, kalau tidak mempunyai ilmu, tidak mengerti apapun, silakan sahabat bertanya, silakan sahabat pelajari, silakan sahabat untuk mencari apa, bagaimana. Ya, itu ilmu para sahabat ya. Jadi ilmu itu datang dari pengalaman kita, itu ada. Selain dari kita untuk mempelajari ilmu yang sangat menempel dalam pikiran kita, ini adalah ilmu yang berat, yang berasal dari pengalaman kita ya sahabat ya. Sekarang ini cabai saya udah usia 57 hari ya, jadi udah lumayan. Ini cabai hijaunya kemarin udah saya petik 10 kilo, udah 1 kali panen. Nanti besok ada daya lagi yang 10 kilo ya. Kemarin saya udah, kenapa saya mengambil cabai hijau, karena saya udah jelaskan pada para sahabat, karena kebun saya punya ada kendala, yaitu hama ya, hama dan kekurangan daripada kalsium. Sekarang penampakannya udah mulai bagus, buahnya udah mulai ini ya, bunganya udah nggak rontok lagi. Itu suatu pengalaman para sahabat ya, dan pengalaman itu sangat berarti bagi kita, suatu ilmu bagi kita. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu bukanlah suatu hal yang salah. Mungkin hanya itu yang dulu yang dapat saya sampaikan, karena udah banyak ya. Besok saya akan cerita lagi, saya akan cerita terus. Jadi untuk itu, kalau sahabat belum subscribe ya di subscribe, dan sahabat ya subscribe aja nggak apa-apa, biar saya bisa berbagi terus, biar saya semangat terus ya. Saya untuk pengelolaan saya besok ya, nanti sore saya akan melakukan penyepraian ya. Saya akan tunjukkan kepada sahabat apa itu obat-obat untuk saya lakukan di dalam penyepraian untuk mencegah penyakit dan memberantas hama. Nah gitu ya sahabat ya. Oke sahabat, mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya jika ada kesalahan. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.